وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita bacanya taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian rutinan kita setiap hari Selasa pertama dan kedua di setiap bulannya dengan kajian kitab Akhlaqul Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Barja. Ya. Bulan lalu kebetulan berhalangan hadir ya. 2 kali Selasa, pas banget di Selasa lalu ada punya istri lahiran. Alhamdulillah dikasih karunia Allah Ta'ala berupa anak laki-laki. Doain mudah-mudahan dia akan soleh ya, Allah dan Rasulnya dan menjadi alim ulama yang istiqomah di dalam memperjuangkan agama Islam. Lalu minggu kedua pas udah siap-siap juga ngaji, anda punya jidahnya istri anda meninggal. Jadi bulan lalu ini Desember ini luar biasa ya. Banyak kejadian-kejadian besar. Anak sendiri pribadi ya, banyak kejadian besar. Minggu pertama lahiran, minggu kedua meninggal ya. Minggu ketiga istrinya Habib Rizik meninggal ya. Minggu keempat kemarin terakhir menutup 2 orang meninggal. Habib Farid, Syekh Abu Bakar dan Muhammad bin Ahmad. Luar biasa kita doain siapa-siapa aja yang boleh meninggal ya, terutama tadi Syekh Fadlun bin Fadil bin Yahya, Habib Farid bin Syekh Abu Bakar wa Muhammad bin Ahmad. Allah yatabasyar min rahmatil maghfirah wa yuslim fasih jinan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sekarang masuk nih. Mudah-mudahan ya berkata ulama kita kemarin ya, Allah lahirkan kembali para ulama-ulama yang baru kedepannya untuk memperkuat kita punya agama ya. Sedih, kita wajib bersedih atas meninggalnya ulama. Kalau kita nggak bersedih atas meninggalnya mereka, artinya ada sesuatu yang salah sama hati kita ya. Patutnya setiap orang ketika mendengar seorang ulama yang meninggal, baik dia kenal ataupun tidak kenal, dia wajib bersedih atas itu. Kalau nggak tahu, cari tahu siapa yang kenal. Kok sampai bisa orang segitu banyak menguburkannya? Kok bisa segitu banyak orang yang hadir untuk turut menemani sampai ke peristirahatan terakhirnya
muslim ya, itu menjenguk orang yang sakit, terus bertakziah kepada orang yang meninggal, itu yang sunnah yang sangat ditekankan. Jadi jangan sampai kita nggak hadir, ya, apalagi kalau yang meninggal itu ulama. Minimal kita bisa ceritain ke anak tulang kita bahwasanya fulan ini, beliau ini orang yang solihin, ya, jadi anak kita termotivasi biar bisa seperti beliau-beliau ini. Alhamdulillah, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Yang megang kitab kita udah masuk ke halaman 37. Nggak lama lagi udah habis juga nih. Terus lebih, terus 2 nih. Halaman 37. Ini sampai 45. Halamannya sampai 10 ya. Lagi kita atas. Pas penutupan ya. Hah? Di pas penutupan hatam. Insyaallah. Amin. Kita Ramadan ya, sebelum Ramadan nisfu berarti ya, biasanya nisfu ya. Iya. Nisfu insyaallah. Ini sekarang kita nih cuma misalnya. Tadi tetap Sya'ban ya, insyaallah bisa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kullin amin. Radhiyallahu ankum. Mada yajibu 'alaika li ustadika? Katakan apa kewajiban kamu kepada guru-guru kamu? Ya, sebelum kita bicara tentang kewajiban kepada orang tua, ya, kepada tetangga, sekarang kepada guru. Dikatakan ayyuhal waladul adib, wahai anak-anak yang beradab, wahai anak-anak yang berakhlak. Kama ana walidaka alladhi yurabbi jismaka lahu haqqul 'azim 'alaika, fakadzalika al-ustadaka alladhi yurabbi ruhaka ويحذب أخلاقك وينور فكرك ويعلمك العلم النافع له الحق الكبير عليك فيجب عليك أن تحبه وتؤذمه وتعامله بهذه الآداب. Dikatakan wahai anak yang berakhlak, wahai anak yang beradab, ya, sebagaimana engkau berbuat, sebagaimana orang tua kamu itu mendidik diri kamu secara fisik, dikasih makan, ya, dikasih pakaian segala macam. Mereka itu sebagaimana mereka yang memberikan kamu segala macam kebutuhan jasmani, mereka orang-orang tua tentu memiliki hak-hak yang besar terhadap anaknya, ya. Anak ngasih baju segala macam, maka mereka memiliki hak yang besar. Begitu juga dengan guru. Guru ini adalah orang yang memberikan pendidikan secara rohani. Kalau orang tua secara jasad memenuhi kebutuhan jasadi, kalau guru memenuhi kebutuhan rohani. Wa yuhadzibul akhlaq. Mereka adalah yang membenarkan kita punya akhlak. Wa yunawwiru fikraka, dan memberikan cahaya ke atas pemikiran kamu. Artinya apa? Ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi ilmu kalau masuk ke kepala menjadi cahaya, terus menjadi penerang. Wa yu'allimuka al-ilma nafi', dan mengajarkan kamu ilmu yang bermanfaat. Maka mereka balagul haqqul kabir alaika. Maka mereka memiliki hak yang besar atas kalian. Wajibu alaika an tuhibbahu wa tu'azzimahu. Maka wajib, ya, bagi kamu untuk mencintai guru kamu dan menghormati atau mengagungkan guru kamu. Wa tu'amilahu bihadil adab. Maka beramallah kamu kepada mereka dengan adab ini. Yang pertama, antud'ina linasaihi, yaitu mematuhi segala macam nasihat-nasihatnya. Guru kita kasih nasihat, misalkan gurunya bilang jangan berisik lagi pengajian, maka harus didengarin. Iya. Lalu apalagi dikatakan wa takhdu'a li awamirihi, dan tunduk patuh ke dalam segala macam perintahnya. Ya, setelah mematuhi nasihatnya, maka tunduk terhadap segala macam perintahnya. La khaufan minal iqab walakin qiyaman bil wajib. Bukan sebab kita takut dihukum sama kita punya guru, tapi sebab apa? Wajibnya memang kita hormat terhadap mereka. Jangan kita taat sama guru karena takut dihukum, jangan. Bukan itu yang utama, tapi tanamkan di dalam diri kita bahwasanya kepada guru ini kita wajib patuh, wajib taat kepada mereka. Ya. Lalu juga dikatakan an ikhlasi min qalbika, dan juga apa? Itu sesuatu hal yang wajib kepada kita, yang mana taat
kepada orang guru kita ini harus ikhlas, datangnya dari hati kita, bukan sama sesuatu lainnya. Karena itu di ainul maridun bitabibi syafiq, sebagaimana orang yang sakit yang nurut sama dokter yang bakal membuat dia sehat. Ya, guru kan begitu. Guru ngajarin kita tujuannya biar kita menuju jalan yang lurus, ya. Nah, jangan kalau sama dokter nurut, sama guru melawan. Nah, kan nggak pas. Ya. Dikasih tahu suruh sholat, ngajarin gua sholat, ngapain? Lu sholat aja yang bener. Nah, jangan. Nggak boleh begitu. Kalau dikasih tahu sama guru, sholat di masjid, langsung sholat di masjid. Ya. Jangan malas, nggak boleh. Kalau kita orang sakit aja, nama dokter dibilang kamu minum ini sehari 3 kali, minum tuh. Mau kata tidur juga dibangunin, ya. Bangun minum obatnya. Lalu dikatakan lagi apa? Fatastaqbila kullama yulqi ilaika bi husnil id'a isra wa syukri wal farah. Dikatakan maka terimalah segala macam apa yang dikatakan oleh mereka, ya. Dengan apa? Dengan sebaik-baiknya pendengaran dan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Jadi kalau guru kita ngomong, dengerin baik-baik, syukuri dan bahagia bahwasanya mereka masih menasihati kita. Wa anta tawadhu alahu, dan kita harus apa? Tunduk terhadap mereka. Wa tatlubu thawab wa syarafa bi khidmatihi, dan berharap ya kepada Allah Ta'ala apa? Kita akan mendapatkan pahala dan kemuliaan ketika kita berkhidmah kepada guru-guru kita. Jadi kalau ada guru minta tolong ini, minta tolong itu, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran dan akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mulia. Kenapa mulia? Sebab dia berkhidmah kepada orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, maka Allah tingkatkan derajat orang tersebut. Orang tersebut memberikan kita ilmu, yang ilmu ini akan membawa kita menuju surga Allah Ta'ala. Maka berkhidmah kepada orang-orang yang berilmu akan meningkatkan derajat kita sendiri. Jadi jangan menganggap diri kita menjadi hina. Enggak. Kalau berkhidmah kepada ahli maksiat, kepada ahli dosa, justru nggak jadi mulia. Mau kata nih gaji gede, ya, tapi nggak menebak kemuliaan kita, justru kita tambah nusuk, ya. Wa tashkuru da'iman annaka mamnunun min ustaz. Dan wajib ya kita ini selalu merasa berhutang budi kepada guru kita. Ya, wala tastati an tujaziyahu mahma ahsanta ilaihi. Dan gak akan pernah bisa kita mengganti membalas guru kita meskipun kita sudah berbuat baik kepada mereka. Jadi pikirin bahwasanya mau saya udah kasih guru saya duit 100 juta, ya, setiap hari nganterin dia, jangan pernah pikir bahwa kita udah selesai berbakti kepada dia. Ingat bahwasanya kita, bayangkan kita selalu punya utang budi sama dia. Jadi apa yang ada dalam kita ini sebab guru-guru kita. Kita bisa sholat, kita tahu yang membatalkan sholat, kita tahu yang membatalkan puasa, kita tahu yang membatalkan haji, kita tahu yang membatalkan kurban segala macam. Kita tahu karena dia, maka kita wajib memikirkan bahwa kita punya utang budi sama dia. Tanpa dia, kita selalu melakukan kesalahan dalam ibadah kita. Jangan-jangan kalau kita nggak diajarin bahwasanya ketika sholat kena darah, misalkan membatalkan sholat, selama ini saya sholat sudah darah-darah, saya langsung sholat aja. Nah, maka berkat ngaji sama guru, jadi tahu sholatnya jadi sah. Lalu dikatakan wa tahdhara ghayatul hadar min an taqtarida alaihi, dan betul-betul ya, patut kalian berhati-hati dengan sangat berhati-hati, ya, agar jangan pernah terhadap sikap-sikap yang menolak terhadap mereka. Au tu'anida au tatakabbar alaihi, atau menentang ataupun bersifat sombong terhadap guru kita. Boleh ya, merasa sombong. Wa fil hadis, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, laisa min akhlaqil mu'min tumalluku illa fi talabil ilmi. Ya, bukanlah akhlak seorang mukmin, ya, yang mana apa? Tumliku illa fi talabil, yaitu memuji seseorang kecuali orang itu adalah talabul ilmi. Jadi kalau orang talabul ilmi, pujian buat dia enggak ada habisnya. Ya, orang baik dengan akhlak ini segala macam. Wa qala sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagaimana berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdu man allamani harfan. Nah,
insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a astaraqqa. Kata Sayyidina Ali ngomong nih, saya ini bagaikan hamba atau akan bagaikan budak man 'allamani harfan, di hadapan orang yang mengajarkan saya membaca huruf alif bata segala macam. Artinya maksudnya saya ini bagaikan budak di depan guru saya yang ngajarin saya. Insya'a ba'a, kalau seandainya dia mau jual saya jual. Wa insya'a a'taqa a'taq, kalau seandainya kan budak ya, kalau seandainya saya mau jual saya jual. Kenapa? Dia punya hak terhadap saya. Wa insya'a, seandainya dia mau merdekakan saya akan merdekakan. Wa insya'a astaraqqa astaraqqa, maka seandainya saya mau disuruh mencuri, saya mau mencuri. Mana artinya apa? Kita di hadapan guru kita ini bagaikan orang yang seorang hamba ya, tapi budak dalam artian ini budak seorang bukan budak yang disuruh disiksa, bukan ya, tapi maksudnya taat terhadap kebaikan, disuruh sholat, disuruh melakukan kebaikan. Wa amal kibru wal inadu fasababu lihirmanil ilmi kama qala. Dan wa amal kibru, adapun sombong dan keras kepala ini akan menyebabkan hirmanil ilmi, menyebabkan tertutupnya ilmu kita. Kalau sombong belagu, keras kepala, dikasih tahu, ini yang menjadi sebabnya ilmu kita tertutup, nggak bisa, nggak paham. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan syair, al ilmu harbu lil fata'il muta'al, ilmu itu akan hilang terhadap orang yang tinggi sombong. Kasailul harbu li makan al, sebagaimana banjir yang menyapu daripada tempat yang tinggi. Terus deh, hancur semua kalau tersapu sama banjir. Wa tilmidul adib al mutawadhi, dan seorang murid yang penuh adab, yang penuh dengan sifat mutawadhu atau rendah hati, yanalul ilma wa yantafi'u bihi, mengamalkan ilmu yang dan juga yang bermanfaat. Kalau seorang murid yang akhlak dan adab, dia akan mendapatkan ilmu dan bermanfaat ilmu. Ini pembahasan bagus ya, luar biasa buat kita terutama. Kita semua di sini seorang murid di depan guru-guru kita ya. Wa aqsubul waqih al mutakabbir, dan lawan daripada murid yang tadi itu yang yang adib dan beradab dan juga tawadhu itu kan akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau lawannya murid yang kurang ajar dan sombong, wa inna la syai'an min ilmihi fala yantafi'u bihi fi nafsihi, maka orang yang murid yang sombong yang kurang ajar sama gurunya, seandainya dia mendapatkan sebagian daripada ilmu daripada gurunya, maka ilmu tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Jangankan buat orang lain, buat dirinya dia nggak manfaat. Wala yanfa'u bihi ghairu, apalagi nggak manfaat buat orang lain. Bal yadurruhu ilmu, bahkan ilmunya itu bakal menjadi mudarat buat dia, bakal mencelakai dia, ngakal-ngakalin hukum segala macam. Wa yazidu kibra wa su'il khuluq, bahkan nggak cuma sampai dia akan membahayakan dirinya, akan menjadikan dirinya bertambah sombong. Oh, gue berilmu nih, wa su'il khuluq, dan akhlak ini bakal menjadi jelek. Na'udzubillah min dzalik. Jadi luar biasa, orang kalau memang belajar betul-betul dengan akhlaknya, dengan adab terhadap gurunya, ilmu yang dapat manfaat. Tapi kalau dia nggak serius, dia akhlaknya nggak bagus sama gurunya, dia sombong sama gurunya, kalaupun dia dapat ilmu, itu ilmu nggak manfaat. Kalaupun itu ilmu dapat sebagian, itu akan menambah kesombongan dia dan akan menambah akhlaknya dia menjadi tambah buruk, dan nggak akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Jadi na'udzubillah. Jadi kadang-kadang kita kan doa kita kan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Rabb, jauhkan saya daripada ilmu yang enggak manfaat. Wa qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan daripada hawa nafsu yang enggak ada puas-puasnya. Katakan begitu. Maka ilmu yang manfaat itu akan membawa orang jauh, semakin hari semakin baik dan semakin baik. Wa inna min nasaihil ustad, dan daripada nasihat-nasihat guru apa? An-tadwiyal bi talabil ilmi ridallahi wa daril akhirah. Dan daripada nasihat-nasihat guru apa ya?
minta, niatin sekarang kita lagi belajar, minta ketika thalabul ilmi, ketika kita belajar, kita berharap ridhonya Allah, wadarul akhirah, dan juga berharap ilmu ini bisa membawa kita menuju akhirat nanti atau tempat tinggal kita yang kekal. Wa ihya'uddin, dan niatin waktu belajar, niatin kita belajar untuk menghidupkan kita punya agama. Orang kalau belajar niatnya syiar Islam, pahalanya ngalir. Tapi kalau dia belajar untuk ngakal orang, nggak ada manfaatnya, bahkan menjadi mudarat sebagaimana tadi yang kita ceritakan. Wanaf al-muslimin, dan kita berharap kalau kita belajar niatin agar ilmu yang kita punya ini bermanfaat buat orang muslim. Wa tanwibihi syukra ala ni'amihil akal, dan diniatkan juga dengan apa? Kita bersyukur atas nikmat berupa akal yang baik. Wasihatil badan, dan juga bersyukur atas mudah-mudahan kita belajar ini membuat badan kita menjadi sehat walafiat. Wala taqsida bihi talabul madahi wal jahi indan. Jangan kita belajar berharap apa? Bermaksud untuk mendapatkan pujian dan kedudukan di hadapan manusia. Ada tuh di situ. Gua pengen ngaji di masjid. Tujuannya apa? Biar dilihat sama tetangga kalau gua rajin ngaji. Biar kelihatan, oh nih orang pengajian mulu nih. Biar dilihat sama fulanah bahwasanya ini anak masih muda rajin banget ngaji. Jangan. Kalau ngejarnya yang tingkat cetek begitu, nggak dapat yang tingkat tingginya. Tapi kalau kita ngejar yang tinggi, tadinya kita bilang niatnya biar dapat ridhonya Allah, dan kita niatkan untuk nanti pahala kita di akhirat, Kita niatkan juga tadi biar apa? Ilmu yang kita dapat ini untuk menghidupkan agama kita, untuk ihya'uddin, untuk mengiatkan untuk menghidupkan kita punya agama, syiar agama. Niatkan juga untuk ilmu yang kita dapat manfaat buat orang-orang muslim. Jam'u khutamud dunia, atau jangan sampai kita niatkan belajar itu untuk mencari urusan dunia kita. Jangan. Wa min nasaihil aidan, dan daripada nasihat-nasihat bagi talabul ilmi, antajtahida ghayatul ijtihad fi talabil ilmi. Kita disuruh untuk bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, kita ini kan di sini alhamdulillah ngaji setiap hari Selasa, usahain istiqomah ngajinya, Kenapa? Fatah fadl durusaka kullaha. Contoh-contohnya nih, salah satunya yaitu menghafal daripada pelajaran yang diajari. Wa turaji'uha fil bait, diulang-ulang di rumah. Kalau kita punya keluarga, kita ajarin ke keluarga. Ini adab nih begini nih, adab yang bagus begini, ajarin, diingat-ingat terus diajarin. Wala tudayyi'a awqataka sudan, dan jangan buang waktu kalian dengan hal-hal yang sia-sia. Kita sempat dengar waktu itu larangan terhadap melakukan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Makanya kalau kita duduk-duduk kumpul-kumpul sama teman-teman kita, harus ada kita niat yang kita cantolin. Misalkan ini saya mau kumpul sama teman saya, niat saya buat sambung silaturahmi, dapat pahala. Jadi kalau ini saya niat cuma pengen kumpul-kumpul aja, pengen ngomongin orang dosa. Wah, hati dia udah kumpul belum ngomongin orang, niatnya udah ngalir tuh dosa. Maka kalau duduk nggak ngapa-ngapain, sama juga termasuk melakukan hal yang sia-sia. Atau nonton TV lama banget dari pagi sampai malam, bukan yang nggak boleh, tapi banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan sampai meninggalkan ibadahnya. Itu sama dia meninggalkan melakukan hal-hal yang sia-sia. Biasanya kalau dulu kita zaman muda suka nonton bola tuh Liga Champions, tahajudnya lewat. Sampai lagi kalau sampai adu penalti, wah ini dikit lagi mau sholat, ntar nggak fokus juga nih, tahu-tahu selesai adu penalti, Allahu Akbar. Padahal ada waktu-waktunya istirahat yang bisa sholat, cuman biasanya buat indomie, buat kopi, bukan digunakan untuk sholat. Jangan, manfaatnya boleh nonton bola terserah, yang penting ibadahnya tetap digunakan. Ingatin bangun malam, jangan niatin juga nonton bola. Ntar malam saya niat mau sholat malam. Jadi begitu bangun sholat malam dulu, jangan setel TV dulu. Akhirnya nonton TV, setel TV, mengenai mata ngeliatin TV dulu. Jangan boleh gitu. Dikatakan fa'innaha aghla minal jawahir thamiyah. Kenapa? Bahwasanya kita yang belajar tadi itu
itu lebih mahal harganya dibandingkan perhiasan yang sangat berharga. Ya, orang yang belajar ya, apa yang didapat itu lebih berharga daripada perhiasan. Wa idza fatat fala ta'udu abadan. Kalau kita udah kehilangan, maka tidak akan bisa kembali itu yang kita suatu yang permata tadi. Wa anta atani bi nadhafati kutubika wa adawatika. Maka kita harus menjaga buat adik-adik yang sekolah ya. Jaga alat tulisnya, jaga buku-bukunya, jaga pensilnya, jangan main dibuang-buang, jangan dirusak. Wa tartibiha fi mahalliha, dan letakkan segala sesuatu di tempatnya. Wa tuwadhiba ala huduri kulli yawmin fi waqtin muayyan, dan kita harus tekun terhadap waktu on time kalau orang bilang sekarang, datang tepat waktu wala tata'akhkharu illa li udri shafi, dan janganlah kalian terlambat kecuali memang ada halangan yang benar-benar menyebabkan dia terlambat. Kalau orang sekarang enggak, orang sekarang melazimkan keterlambatan. Misalnya gurunya bilang begini, pengajian mulai jam 8 atau rapat, biasanya rapat pengajiannya, rapat RT kita mulai ba'da maghrib. Kalau orang bilang nih, maghrib sini belum mulai, isya datang gitu. Yang lain tahu nih, ba'da mulainya bisa. Cuma kalau kita biasain, kalau udah dibilang ba'da maghrib, sebutin jamnya. Jangan nggak ba'da maghrib, 5 menit sebelum isya juga masih disebut ba'da maghrib. Jadi jangan buat janji orang ba'da jangan. Kapan ketemu? Ba'da asar. Akhirnya ketemu dulu ba'da asar apa enggak? Ba'da asar. Bilang sebutin jamnya, ketemu setengah 4. Nah, selesai. Mau kata orang mulai jam 5, yang penting kita datang tepat waktu. Usahain, biasain kalau sama janji itu tepat waktu. Biar orang malu. Malu kalau tanya sama orang, ente datang berapa? Ada datang dari jam setengah 4. Kan ente dari setengah 4. Nah, besok dia malu tuh. Besok dia malu. Atau misalkan kita udah biasa mulainya telat-telat, biasain bilang besok kita mulai setengah ba'da maghrib benar-benar jam 6 selesai sholat kita langsung mulai. Jadi kalau ada yang datang ba'da isya terlambat acara bubar, maka setuju dengan hasil keputusan rapat. Nah, kan begitu. Orang takut tuh begitu. Apalagi urusan bagi yang ada bau duitnya. Wah, telat, ini setuju begitu dia. Pansos, sampai kalau enggak daging korban, kan? Nggak datang, nggak dapat daging korban. Kan biasanya juga mulai setengah 7, ya kan biasanya, tapi kenyataannya kita udah buat perjanjian tadi datang kan setengah 7 atau seterusnya. Lalu wa antastami'a ila ma yulqihi min ad-durusi bi qalbil hadir hatta tafhamuha bi sur'ah wa la tun'iba ustadaka bi kathrati takrar fa'mal tilka an-nasaih an-nafi'ah. Perhatikan benar-benar. Maka dikatakan jangan terlambat tadi kecuali dengan alasan yang benar-benar dia menyebabkan dia terlambat. Dan dengarkan segala sesuatu yang guru kita sampaikan dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Hatta tafhamu sehingga kita paham dengan mudahnya. Kita kalau dengar sesuatu hatinya hadir, pahami gampang. Dan apa? Jangan kamu banyak bertanya yang berulang-ulang. Nanya ini diulang lagi, nanya ini diulang lagi, nanya ini jangan. Ya. Maka amalkan segala macam nasihat-nasihat yang manfaat yang guru kamu telah sampaikan kepada kalian. Habis ini sholat, jangan nanya dulu. Setiap disuruh sholat tanya dulu. Emang kenapa disuruh sholat? Kan suruh sholat ini, emang kenapa disuruh sholat? Jangan jangan tanya. Kalau aku ini langsung apa yang maksudnya guru kita. Lalu terdekat lagi wa minal adabil ma'al ustaz. Apalagi contoh-contoh adab terhadap guru ya. Antaku malahu idza kunta jalisan. Ihtiraman lahu wa ta'ziman wa la tajlisa hatta ya'dana laka bil julus. Fatajlisa amamahu bi adabin wa la tataqaddam alayhi bil kalam aw taqta alayhi al kalam aw ta'mura wa tanha ahadan bi hadratihi. Wa idza lam tafham mas'alatan an tuqaddima ilayhi su'al bi lutfi wa ihtiram bi an tarfa'a asabaka awwalan. Dikatakan ini adab yang penting nih. Ini adab yang
Dari kecil anak harus kita ajarin. Ya, ini kita kadang-kadang yang lebih nggak tahu nih. Apa dikatakan? Adab kita terhadap guru. Wa antaquma lahu idza kunta jalisan. Agar kita berdiri. Nah, ketika kita melihat guru kita datang, ketika posisi kita lagi duduk, kita sering lihat ya, ada guru kita atau ustaz kita datang, kita berdiri, guru kita, oh iya Ustaz, silakan foto, mari silakan, gitu ya, itu usahain begitu, berdiri kalau ada guru datang. Dan nggak sampai di situ, ihtiroman lahu wa ta'ziman, tujuannya apa? Untuk menghormati dia dan memuliakan itu. Wala tajlisu hatta ya'dana laka bil julus, dan jangan langsung duduk dulu sampai dia nyuruh kita duduk. Kan harus biasa begitu. Fadol silakan duduk kan begitu ya kalau kita punya guru. Ada dulu zaman sekolah begitu. Cuman dulu kan guru galak. Apa? Pas kita namanya kita nggak pernah diajarin ya. Pas guru kita datang kita duduk pas kita SMP. Kita duduk begini pakai rekam semua. Guru kita datang ngambil di mana tangan kita digigit oleh keluar pukulan batu. Kan ada guru berdiri. Oke berdiri. Oh ya, besoknya berdiri. Terus berdiri Ustaz. Terus Ustaz yang belum duduk, kita udah duduk. Diomelin lagi. Jangan duduk dulu. Kalau gurunya belum duduk. Gitu ya. Jadi adabnya begitu. Jangan duduk kalau gurunya belum duduk. Atau tanda-tanda gurunya duduk. Kalau gurunya duduk, baru kita duduk. Bahkan bisa amamahu bil adab. Dan duduk di depan guru kita dengan penuh adab. Ya. Wala tataqaddam alaihi bil kalam. Jangan mendahului mereka dalam perkataan. Jangan ngoceh depan guru kita. Lalu dikatakan au taqta alaihi kalam, dan jangan memotong omongan guru. Au ta'mura wa tanha ahli bi hadratihi, dan jangan menyuruh atau melarang orang di depan dia. Nah, ini penting nih. Kalau ada orang yang berilmu, kalau ada guru lagi ngajar, atau nggak usah ngajar deh, biasa maulid deh. Ada ustaz, terus kita biasa kalau di pengajian rutinan baca maulid, kita suka suruh semua orang baca. Mau yang lancar, mau yang nggak lancar, kita suruh baca. Karena kesempatan lancarin baca maulid itu tempat-tempat begitu. Jadi jangan malu kalau di majelis sendiri, ya. Kalau di majelis sendiri jangan latihan di majelis gede baca maulid, ya. Di majelis mingguan, latihan tuh baca maulid, suruh baca, biar lancar kan gitu. Nah, ketika ada yang baca nggak lancar, jangan kita benerin, biarin guru kita yang benerin. Jangan begitu, nggak boleh nih. Jadi jangan ketika ada yang bacanya salah, kita yang kasih tahu, jangan, biarin guru kita aja. Kalau guru kita nggak benerin, biarin aja. Karena termasuk daripada akhlak tidak memerintahkan atau melarang orang lain di depan kita. Karena nggak pantas kalau ada orang yang lebih pintar, tapi kita yang membenarkannya. Iya kalau benar, kalau yang tidak jadi salah, lalu ya. Lalu kata apalagi adabnya yang penting yang perlu kita perhatiin betul-betul di zaman sekarang. Au taqta alaihi wa idza lam tafham, kalau kita enggak paham sebuah permasalahan, tanya. Antum kan dimilih soal. Tanya dengan lembut dan penuh penghormatan. Itu angkat tangan kita dulu, wala tatakallama hatta ya'dana laka fil kalam. Dan jangan nanya dulu kecuali udah disuruh nanya. Kalau udah angkat tangan nih, ya silahkan nanya. Jangan, Ustaz boleh nggak begini? Jangan. Biasanya di sekolah nih, bangku anak-anak tuh, jangan, sabar dulu. Kalau gurunya belum suruh ngomong, jangan ngomong. Wa idza sa'ala an syai', dan kalau guru nanya kepada kamu sesuatu, antan hadha qa'imah. Diri kalau bisa. Wa tajibu ala su'al dijawab bil hasan, jawab dengan jawaban yang bagus, dengan jawab yang pantas. Wala tubadir dijawab, jangan buru-buru jawabnya. Apa jangan maksudnya buru-buru? Idza wajah su'al ila ghairi. Kalau seandainya dikasih soalnya ke orang lain, yang ditanya yang baju merah, yang jawab yang baju coklat, jangan yang buru-buru. Kalau belum selesai, angkat tangan dulu aja. Jadi biasanya anak sekolah tuh ya. Ada pertanyaan. Ini langsung angkat tangan, dia langsung ngomong. Jangan, nggak boleh, diajarin dari kecil. Ada. Kalau belum ditunjuk, jangan jawab dulu. Dan kalau nggak ditunjuk, jangan jawab orang. Kalau pertanyaan orang lain kan gitu kita suka tanya ya. Pertanyaan apa? Bukan ini. Ayo jawab.
Yang A belum jawab, yang B udah nyaut duluan. Itu termasuk akhlak yang kurang bagus yang diajarin dari kecil anak-anak. Lalu selanjutnya apa? Wa antusallima alaihi wa tusafihahu kulla yawmin fi madrasati. Ini bagus ya. Ini kita pengajaran kita betul-betul ya. Nah, terutama sampai rumah diajarin nih anak-anaknya ya. Nah, kalau punya murid-muridnya diajarin, kalau punya saudara anak-anaknya ponakan segala macam diajarin ya. Diajarin apa selanjutnya? Untuk cium tangan setiap hari ya. Fi madrasah kalau ketemu guru cium tangan. Wa tuqabilahu biwajhil mubtasim, dan cium tangannya senyum, jangan cium tangannya jadi kalau bilang di pipi lah, di jidat lah, jangan. Diajarin kalau dicium tangan pipi, ulangin, cium tangannya begini, ya. Terus ngeliat gurunya gitu, senyum, jangan. Begini, sakit kan deh, kayak jidat gitu. Iya, begini kan, ya Allah sakit gitu ya, demam. Jangan, cium tangannya begini nih, ya. Kalau cium tangan sama guru, ambil tangannya, cium tangannya begini, hidung. Ya, itu begini. Itu akhlaknya bagus. Dan dengan senyum, dengan penuh senyuman. Watak ala kadzalika idza laqituhu fi thariq. Dan lakuin juga kalau kita ketemu di jalan. Ya, ketemu guru di jalan cium tangan. Ya, akhlak. Wa antazurahu fi baitihi khususan fi a'yadin fi thariq. Wa antazuruhu fi baitihi khususan fi a'yadihi wa idza dan kunjungi rumahnya ketika kita tahu bahwasanya guru kita sakit. Wa anta seorang sehat, dan tanyain kabarnya gimana, kabar guru kita yang lagi sakit, udah sehat atau belum, gimana Ustaz, kabarnya Ustaz, badan udah enak belum Ustaz, gitu ya. Nah, kalau orang Betawi ditanya, lu lihat aja nih kok mesti diinfus, kalau tanya tadi sehat tapi kagak, katanya. Mana nggak mau besek lagi kan, oke ada sesuatu, udah tahu sakit pakai nanya lagi. Tapi kalau mau besek, insya Allah kagak ya. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah, sehatnya oleh-oleh, oh iya makasih banyak. Jangan tangan kosong datang ke orang sakit kali kan, soalnya udah ngamuk aja, nggak sakit tadi galak, apalagi lagi sakit tuh. Wakas alahu ansihati watan ulahu bil afiyah, dan doain mudah-mudahan guru dikasih sehat, mudah-mudahan guru dikasih kesempurnaan afiyah. Wa antusaidahu fi qada'il hajat, dan bantu dia yang memenuhi kebutuhannya. Jadi guru lagi kesusahan, bantuin ya. Wa tusyawirahu fi umuri, dan bagi apa tukar pikiran sama guru kita. Ustaz, saya punya masalah begini, atau saya punya ini begini, cerita sama guru, minta tukar pikiran. Wa ta'mala bima yushiru bihi alaihi, dan lakukan ya, nasihat-nasihat yang dianjurkan kepada diri kita ya. Jangan udah tukar pikiran tapi nggak dilakuin juga. Ini hukumnya guru gimana Ustaz? Hukumnya nggak pas sama dia, nggak sesuai sama kemauan yang gak dilakuin. Buat apa yang nanya kalau gitu? Jadi mulai nanyanya sampai dijawab sampai sekarang sampai diikutin terus pengajian. Kita kasih jawaban nggak sesuai dengan kemauan nih, akhirnya nggak dilakuin, nggak boleh begitu. Ya. Dan juga apa yang dikatakan wa an la tad'uhu bi ismi, jangan panggil guru dengan namanya. Nama gurunya misalkan Bang Bobo, misalkan kan guru gitu, panggil Bobo, jangan. Murid begitu sentilnya langsung bilang Ustaz, kalau tak Pak, gitu. Ajarin, jangan biasain deh. Sama orang tua juga, jangan sampai anak diajarin. Nah, makanya kadang-kadang kita di rumah ngajarin panggil nama ibunya, panggil mama, biasa. Kan kira kayak anaknya manggilnya mama. Kalau kita panggil neng, tuh anak manggilnya neng tuh. Neng bos, nggak ada uang ini panggil bos ini kayak sembarangan kan? Jangan, ajarin. Jadi tujuannya tarbiyah, tujuannya pendidikan ya. Bapak, minta sama bapak gitu ya. Biar nanti anaknya manggilnya bapak. Atau minta sama ayah udah makan belum? Nanti anaknya manggilnya ayah. Gitu ajarin tarbiyah. Ini tujuannya untuk mendidik anak kita. Karena kejadian tuh kalau suami istri manggil mbak atau manggil panggilan kak, anaknya manggilnya kak. Anak dia ponakan gara-gara istrinya abangan manggil abangan manggil kak, akhirnya dia manggil kakak. Wes, ya, jangan manggil kakak gitu. Manggil abah gitu. Oh iya abah namanya kecil ya, nggak salah. Cuma itu pendidikan. Akhirnya besok itu istri abangannya manggilnya abah atau babah segala macam. Anak kecil diajarin dari kecil biar kebiasaan. Karena begitu tuh ringan.
ringan tapi dilakuin terus. Ya, kalau salah dari awal didiknya berat dia ngelakuinnya. Terus juga dikatakan selanjutnya bal bi kalimatin mustaqim, wala tamshi amamahu, dan jangan berjalan di depan guru kita, au tuwallihi dhahrak, atau kita membelakangi dia. Ya. Wala tajlisu fi mahallihi, jangan kita duduk di tempat guru kita. Nah, kalau di sekolahan tuh paling haram tuh zaman di sekolah duduk di kursi guru. Atau zaman sekarang gimana itu? Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan masih paling enggak boleh. Bapak dulu juga pasti begitu ya, zaman kita sekolah tuh paling enggak boleh duduk di tempat guru. Kalau dia duduk enggak boleh di tempat ustaz begitu. Dan zaman sekolah tuh masih begitu. Enggak tahu di zaman sekarang itu kayaknya. Nah, sekarang luar biasa ya. Oke, mesti diajarin. Itu hal tuh kayaknya tuh simpel kan. Kayaknya duduk cuma duduk doang di kursi duduk, kayaknya enggak ada sesuatu yang luar biasa, tapi ada nilainya di situ. Oh, ini tempat guru nih. Tempat orang yang punya ilmu, yang boleh duduk di situ cuma orang-orang yang memiliki ilmu boleh duduk gitu. Jadi kebiasaan menghormati dari hal-hal yang kecil. Wa au ta'khudha bi kitabahu bi ghairi idzni, dan jangan ngambil kitab guru kita tanpa izinnya. Wa an la tuqtira alaihi kalam, dan jangan banyak ngomong depan guru. Wala tubshi lahu sirran, dan jangan marah-marah. Wala taqtabahu ahadan, dan jangan kita menyakiti guru kita sekalipun. Wala taqula lahu, dan jangan berkata kepada guru kita, inna fulan, sesungguhnya fulan qala, berkata khilafan qaulihi, yaitu mengatakan kata-kata yang tidak dikatakan oleh orang lain. Atau nih, jangan pernah katakan hal-hal yang buruk tentang guru kita meskipun hal tersebut dikatakan oleh orang lain secara benar. Misalkan begini, ada Ustaz B. Ustaz B bilang di majelis, dia nggak nyebutin nama, cuma dia bilang ini orang-orang yang misalkan Nabi yang lembarannya hari Selasa salah, misalkan begitu. Besok muridnya bilang ke guru ini, kemarin Ustaz sebelah bilang yang lembaran Selasa salah. Kebetulan nih guru lembarannya Selasa. Nah yang begini juga nggak boleh mengadu domba. Kalau guru ketemu murid yang begini, pilihannya dua. Kalau nggak dikempang kalian, kenapa? Yang pertama niatnya mau mengadu domba. Kalau seandainya yang dia katakan benar. Yang kedua, seandainya yang dikatakan salah, maka dia melakukan fitnah terhadap orang yang bertanya. Jadi nggak boleh. Meskipun yang dia katakan benar, nih orang yang fulan mengatakan menuduh Ustadz yang fulan, jangan kita katakan, jangan kita sampaikan ke dia. Takut-takut mengakibatkan adu domba. Cukup baik-baik. Kecuali guru kita yakini dia nggak sakit hati, tapi jangan, lebih baik guru kita nggak tahu. Kecuali ini fitnah ya, kecuali fitnah cuy sampai untuk saudara verifikasi. Lalu selanjutnya dia dikit lagi, wa an la tastahi idza sa'alaka an fahmi mas'alatin wa anta lam tafhamuha an tusarriha lahu bil haqiqah hatta la ta'tama bil kadhib wa yafutaka fahmu tilka al mas'alati wa la taghdab idza a'tabaka bal taskuta wa tafraha bidzalika li'annahu ma yu'atibuka illa li mahabbatihi laka litakuma biwajibatika wa sawfa tashkuruhu ala dzalika al-i'tab ila kabirna. Dan jangan pernah malu untuk nanya sama guru pada hal-hal yang kita belum paham. Kalau nggak paham tanya sama guru, ya, sehingga guru kita bisa menjelaskan dengan penjelasan yang paling baik, yang paling bagus, ya. Sehingga apa? Wala ta'tima bil kadhib, sehingga kita nggak berkata bohong. Ini kita ngarang-ngarang karena kita nggak paham, kita sampaikan ke orang lain dengan bukan makna yang hakikat. Dan wa yafuta fahmu tilkal mas'alatin wa la taqtab, dan kita harus sampai selesai benar-benar paham dengan pertanyaan tersebut. Dan jangan marah kalau guru kita hukum kita. Dan jangan marah kalau guru kita hukum kita. Dan juga diam kalau guru kita marah, dan justru kita harus senang kalau guru kita marah. Artinya guru kita masih peduli, ya. Karena apa? Di annahu ma yu'atibuka illa li mahabbatilaka. Enggak bakal dia marah kepada kita kecuali sebab dia cinta kepada kita. Dia enggak mau muridnya salah berbuat, dia enggak mau muridnya
salah dalam perkataan. Maka tujuan guru kita agar kita mendirikan sesuatu yang wajib yang harus kita lakukan, dan kita akan bersyukur nanti atas hukuman yang guru kita berikan nanti di saat kita sudah dewasa. Kan itu kalau gede suka begitu ya. Ya Allah, guru aneh waktu kecil banyak banget. Alhamdulillah dua ada dipukul, kalau pikiran dua ada mungkin sama guru aneh jadi bandel nih sekarang, atau aneh jadi orang yang mungkin begitu. Jadi sering kan begitu ya. Kalau merasa sesuatu hal yang dulu kita kecil sama guru kita mungkin kenangannya bukan baik-baik, kenangannya sering dipukul lah, sering apa, tapi pas udah gede tuh ngerasa ya Allah, alhamdulillah ya begitu. Pas kecil mah kesel ya, tapi pas udah gede ngerasa beruntung kita diingetin sama guru kita. Wa min khata, dikatakan wa min khata il-kabir antadhanna anna ustadzaka yubghidaka. Dan daripada kesalahan yang besar, kita menyangka bahwasanya ustadz kita itu benci sama kita, marah sama kita. Ya, sebab bisa babi itabihi alaka. Dengan apa? Karena ketika dengan sebab hukuman yang diberikan oleh guru kita. Ya. Fala yusi'u dhanna bi ustadz. Jangan kita berprasangka buruk sama kita punya guru kalau kita dikasih hukuman, ya. Kecuali yang berprasangka buruk ini ya adalah murid-murid yang dikatakan sebagai murid-murid yang tidak baik terhadap gurunya. Murid-murid yang kurang ajar, suzon yang gurunya, dan mahrumun minal ilmu. Orang yang begini apa? Mahrum minal ilmu, ditutup daripada keilmuannya sama Allah Ta'ala, tak berkah. Lalu juga dikatakan inna min wafa'il ustaz, dan daripada kesetiaan atau ikhlas atau amanah daripada ustaz adalah tansa ihsanahu tulul hayati. Jangan pernah lupain kebaikan dia seumur hidup. Kita punya guru SD, kita punya guru SMP, kita punya guru SMA. Pas ketemu, jangan lupa berkat dia kita ingat-ingat. Oh dulu saya diajarin ekonomi sama dia. Oh dulu saya diajarin matematika sama dia. Saya diajarin dulu fisika sama dia. Ingat-ingat semua kebaikan dia seumur hidup kita. Wa in kharajta minal, meskipun kita udah lulus dari sekolah itu. Awin fasolah ustadzuka minha, atau kita udah bisa, udah lama gak ketemu sama guru kita. Ausa farau ila baladin akhar, atau kita udah pindah ke negara yang lain. Jangan lupa tetap di guru kita. Ya, pada tasilu bihi bil murasal, dan tersambunglah dengan apa? Berkirim surat, atau kalau sekarang WhatsApp. Ya, Ustaz gimana kabarnya begitu ya. Wala siyama indal munasabat, atau minimal kalau ada acara-acara tertentu ya. Wakadzalika idzan taqala ilal alimil baqi antan ulahu birrahmati wal maghfiratu wa tasaddaq anhu. Dan kalau guru kita meninggal ya, maka doain dia agar Allah berikan rahmat atasnya, Allah berikan ampunan atasnya, dan bersedekah atas nama guru kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini bisa kita amalkan ya, agar kita menjadi orang yang adil, orang yang beradab ya. Dan kita nggak hanya kita amalkan, tapi kita ajarkan kepada anak-anak keturunan kita. Jadi kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada keponakan kita, ya, agar anak-anak kita ke depan tetap berpegang akhlak teguh sebagaimana dulu-dulu kita mengajarkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العالمين واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا ينفع ونفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الاربعه. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا كما ربنا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ومنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.